Oke, selamat malam buat kita semua, pemuda remaja GPDI Palmerah Timur. Selamat bertemu kembali di sore hari ini. Mari saudara, sebelum kita memulaikan ibadah kita, siapkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat pujian Ebenezer. Kalau kau ada semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati saat kau senang kami percaya bersama serta dan tak pernah meninggalkan kami. Suatu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Mari setiap pemuda remaja yang ada, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, kalau kami ada, kalau kami ada, sesuai kami, semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati saat kami percaya asal beserta yang tak pernah meninggalkan kami. Suatu janjinya bagi Tuhan, orang yang mengasihi sampai di sini Tuhan tidak menolong. Tuhan pasti sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong dan katakan sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti
sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus, Saudara Yesa akan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama via Zoom. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam Kau yang senantiasa memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap memuji Engkau. Kami siap memuliakan nama-Mu, kami siap dididik oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar semua pemuda remaja yang dikasihi Tuhan? Saya dan percaya semua kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja karena kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan bersuka cita, kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di hadapan. Haleluya. Sekali lagi, segala puji hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah
Puji Tuhan, pada malam hari ini saya akan membuka ruang kesaksian bagi pemuda remaja GPDI Palmerah Timur yang ingin mau menyaksikan kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Dipersilakan. Kenalkan, nama saya Revendi Syaputra Siahan. Saya asal Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di sini saya akan menyaksikan tentang kebesaran Tuhan dalam hidup saya, mulai dari saya sampai ke Jakarta. Saya pertama-tama dari Siantar itu menggunakan bus, namanya bus ALS. Saya itu tidak menggunakan HP ke Jakarta. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong sampai ke sini. Penyertaan Tuhan sangat nyata bagi saya. Inilah yang Tuhan berikan ke saya. Saya itu meninggalkan kedua orang tua saya. Mama saya telah sakit, paru-paru basah. Saya meninggalkan mereka demi melayani Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya akan melayani lagi, aku bilang sama Tuhan gitu. Saya menuju dari Siantar sampai ke Jakarta tanpa menggunakan AP. Saya bilang, Tuhan, saya ingin ke Jakarta lagi untuk melayani, aku bilang. Puji Tuhan, Tuhan tolong saudaraku. Tuhan tolong ketika saya sampai ke Daan Mogot, saya sampai situ saya lihat, Tuhan, ini ke Jakarta, aku bilang. Saya bilang gitu, serem banget, aku bilang gitu. Sampai saya bernekat untuk nyari ojek, tiba-tiba sampailah di GPDI Palmerah Timur, bertemu dengan teman-teman sekerja Allah saya, dan juga ketemu juga dengan Oma Sarah. Saya bersyukur buat Tuhan, saya dikirim ke sini, saya bisa lagi melayani Tuhan dengan mengerjakan segala pekerjaan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Itulah kesaksian Tuhan bagi saya. Semua nyata dan nyata sekali. Haleluya. Dan kalau masih ada, dipersilakan kepada saudara-saudari pemuda remaja yang ulang tahun, dipersilakan. Nah, oh iya deh, aku lah bersaksi, boleh nggak ya? Oh, oke. Dipersilakan kepada kakak-kakak. Oh, iya. Halo, selamat malam. Ya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan masih berikan kekuatan ya untuk kami, terlebih dalam menghadapi skripsi gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan sampai saat ini skripsi kami berjalan dengan baik, dan puji Tuhan bisa terselesaikan ya, walaupun tinggal sedikit, tinggal lampiran lah, masukin lampiran. Ya, tinggal lampiran. Kami percaya bahwa kalau kami boleh melalui tahap-tahap ini semua karena Tuhan, dan puji Tuhan tanggal 28 ini skripsinya sudah mulai dikumpul, dan tanggal 1 doakan teman-teman tanggal 1 sampai tanggal 4 kami ujian skripsi ya. Saya bersyukur kepada Tuhan dalam melewati semua ini. Tentunya banyak sekali tantangan ya, dari tantangan fisik maupun materi gitu ya. Ya, banyak sekali tantangannya saudara, sebagai hamba Tuhan juga. Ternyata tantangan itu luar biasa. Tapi kami bersyukur kalau boleh terselesaikan dengan sampai saat ini, walaupun belum ujian, tapi harus bersyukur dulu ya. Tanggal 28 udah ujian, kami tanggal 1 ujian, tanggal 28 kami sudah mulai print semua, bukan di print, tapi minggu depan ini sudah mulai di print, tanggal 28 udah harus ada di kampus skripsinya. Kami percaya semua karena Tuhan dan semua karena kebaikan Tuhan. Ya, kami mau naikkan pujian ya. Ya. Tuhan akan menolong, Tuhan selalu menolong. Akan selalu
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku. Seizinku Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kalau masih ada, dipersilakan kepada saudara-saudari. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hidup kita supaya kita selalu dibekali, terus dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan pergi di tengah ladang, ada kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan bukan tenang, karena Yesus selalu menolong. Bukan pergi di tengah ladang, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku
Mari saudara yang terkasih, nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Katakan, Engkaulah perisai-risaiku. Sadai hidup penerbanganku, imanku di dalammu. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menemani. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menemani. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menemani. Karena Yesus selalu menemani. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Dengan kasih Kristus, kasih Ubi akan membawa kita dalam doa firman Tuhan. Di perlindungan setiap kami ya Tuhan, malam hari ini sungguh kami bersyukur kepadamu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena pemeliharaan Allah selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami melupakan Engkau, seringkali Tuhan kami memakai kekuatan kami sendiri Tuhan, untuk kami dapat berjalan di dalam kehidupan ini Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau Tuhan dengan penuh kasih Tuhan selalu mengingatkan setiap kami untuk kami selalu Tuhan menyandarkan hidup kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan malam hari ini adalah malam yang akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena setiap kami Tuhan, kami mau memberikan hati kami, memberikan diri kami yang terbaik Tuhan hanya bagi Engkau ya Bapa. Sebab itu Tuhan, dari pertengahan ibadah kami Tuhan sampai dengan nanti selesainya, kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, biarlah roh Allah itu ada pada setiap kami Tuhan. Di tempat kami berada masing-masing Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu tetap nyata Tuhan bagi setiap kami, melingkupi setiap kami Tuhan, menopang setiap kami Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan, itu juga boleh menguatkan setiap kami, menegur kami, mendidik kami Tuhan, dan menyatakan kesalahan setiap kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau telah persiapkan hamba-Mu untuk menaburkan firman-Mu Tuhan dengan kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Semuanya pemuda remaja GPD Palmera Timur. Selamat malam Oma. Terima kasih buat kepercayaan dari Gembala melalui pengurus pemuda dan remaja yang memberikan saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Satu ungkapan syukur bagi saya, kalau saya masih bisa lagi melayani. Dalam pelayanan ini, pada saat malam hari ini, dalam situasi dan kondisi seperti ini, pasti kita semua sama-sama mengalami hal-hal yang mungkin sangat tidak mengenakan pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita masih bisa bertahan sampai saat ini, semua karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Saya mensyukuri semuanya itu semua. Saya bisa juga mengalami hal-hal di mana pemuda remaja bahkan pengurus semua yang melihat keadaan saya dalam keadaan baik, itu semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Jadi mengawali firman Tuhan malam hari ini, saya melihat yang bersaksi tadi cuman keluarga pastor. Jadi saya juga bersaksi sedikit mengawali firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi kalau melihat kesaksian daripada rekan sekerja Allah yang ada di Pastori, Saudara Ham, hari-hari ini berusaha mengerjakan segala sesuatu di samping melayani pekerjaan Tuhan, masih tetap berjuang di dalam perkuliahan, tapi di hari-hari yang semakin dekat untuk penyelesaian untuk kuliah, mungkin banyak tantangan ya. Saya melihat banyak ucapan syukur yang keluar dari rekan pemuda Saudara Ham dan Saudara Ditus melewati masa-masa yang sulit, tetapi ada ucapan syukur yang bisa disampaikan kepada Tuhan. Kalau Saudara Ham dan Saudara Ditus tinggal sedikit lagi ya, nanti akan diwisuda, tetapi saya mau bersaksi saat ini saya baru mengawali, saya baru memulai, dan ternyata ketika saya memulai ini banyak sekali yang membuat saya, oh ternyata begini ya, ternyata begitu banyak tugas dari awal saya masuk kuliah online. Saya sekarang kuliah melanjutkan STT. Di awal-awal kuliah saya begitu banyak tugas yang menumpuk. Sampai saat ini masih ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi ketika saya mulai terjun, ternyata saya dibilang sama rekan-rekan, kita memang diajar untuk bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Jadi sudah melangkah maju, kadang merasa, oh Tuhan kenapa begini? Ternyata sulit juga ya. Baru mengawali semuanya sudah diberi kejutan dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Kadang begadang, kemarin malam, 2 malam nggak tidur, karena mengerjakan tugas. Tetapi tidak lepas semuanya itu karena pertolongan Tuhan, saya bisa melewati semuanya itu. Dan sebelum saya melangkah untuk terjun ke perkuliahan, saya sempat bersaksi sedikit. Saya berbincang-bincang sama keluarga saya di Manado. Saya bilang sama mama papa saya bilang sama kakak-kakak saya bilang saya mau kuliah. Saya melihat respon dari mereka. Ternyata respon dari mereka tidak ada yang memberatkan saya. Maksudnya semua mereka mengizinkan saya untuk melangkah apa yang saya harapkan saat ini. Sebenarnya kalau saya mau sampaikan, ini bukan rencana saya. Saya tidak punya rencana untuk kuliah. Malahan rencana saya untuk masuk ke Proskoneo dan ke Pare untuk masuk di kampung Inggris untuk belajar bahasa Inggris, semuanya sudah berapa tahun itu terabaikan.
Dan ini suatu rencana yang saya tidak rencanakan, akhirnya saya terjun. Dan kalau saya melihat semuanya ini karena segala sesuatu ternyata disusun dengan baik. Kalau melihat dari segala sesuatu yang saya alami, mulai saya sekolah Alkitab, banyak hal, mujizat yang saya alami, ternyata semuanya disusun oleh Tuhan tanpa saya ketahui. Rahasia ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Semuanya sudah dipersiapkan. Menurut saya ya, semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Karena mungkin ke depan ada sesuatu yang Tuhan akan percayakan lebih lagi. Makanya ada sesuatu langkah yang harus diambil untuk ke depan, lebih lagi ke depan. Jadi saya percaya sesuatu yang tindakan yang saya ambil ini adalah sesuatu yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan ternyata di STT saya merencanakan mau ke Kampung Pare di Jawa Timur untuk belajar bahasa Inggris. Ternyata di sini ada bahasa Inggrisnya juga. Dan itu bagi saya sesuatu yang sulit untuk saya belajar dari awal. Dan saya bersyukur dengan segala sesuatu bisa. Ternyata karena pertolongan Tuhan, karena kita mau berusaha, karena saya mau berusaha, ternyata bisa. Dan itu seperti yang saya katakan tadi, keluarga saya mendukung saya, dan akhirnya saya melangkah. Dan mereka tidak tahu kesulitan-kesulitan yang saya alami hari-hari ini tentang perkuliahan, bagaimana berkuliah. Dan saya anjungkan jempol bagi teman-teman yang sudah melewati semuanya itu, ternyata luar biasa. Anda sudah melewati semuanya itu, dan sampai sekarang boleh sukses, dan yang masih menjalani masa perkuliahan tetap semangat. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, waktunya terus berjalan. Pada saat ini, kita akan melihat dari satu kebenaran firman Tuhan, dan saya diberi sebuah tema, yaitu kemenangan atas mindset, atau atas pola pikir. Jadi kemenangan atas mindset atau pola pikir. Itu ayatnya yang diberikan adalah 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita melihat, kalau kita membaca lebih teliti lagi, kita akan menemukan banyak hal. Di sini ini dituliskan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini pada saat perjalanan Paulus yang ketiga. Dan ternyata dalam perintisan Paulus, dalam sebuah pelayanan, dia mendengar kabar ada penemuan-penemuan di mana pelayanan yang dia rintis sebelumnya sudah masuk ajaran-ajaran yang di luar firman Tuhan. Makanya Paulus berusaha, sekalipun dia tidak datang secara langsung kepada jemaat, tetapi lewat suratnya yang dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus, yang mereka adalah jemaat yang dirintis oleh Paulus, yang kita kenal mereka awalnya setia kepada Tuhan, benar-benar ketika mereka mengenal kepada Tuhan, mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ternyata ada pengajaran-pengajaran yang dimasukkan. Tidak lain, mereka adalah orang-orang yang kenal Tuhan juga. Yang sudah mengetahui akan firman Tuhan, tetapi mendapat pengajaran-pengajaran yang dari luar.
Kalau kita tahu bahwa zaman jemaat Korintus, mereka beralih kepada penyembahan kepada Dewi Artemis, mereka menyembah kepada dewa-dewa. Dan itulah yang mengganggu hubungan mereka dengan Tuhan. Ada pengajaran-pengajaran yang kita tahu adalah pengajaran-pengajaran untuk menyembah kepada Allah lain. Yang kita kenal pada zaman itu adalah berhala-berhala. Bisa di penyembahan mereka dialihkan kepada Dewi Artemis dan kepada dewa-dewa lain. Tetapi kalau di zaman kita, itu sangat berbeda. Kita seringkali mendengar berhala itu sudah bukan seperti zaman dulu lagi. Kita lihat adalah berhala secara kasat mata itu adalah patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi berhala itu bisa jadi dengan apa yang kita miliki, yang kita banggakan, menggantikan posisinya Tuhan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita miliki, itu bisa menjadi berhala kalau kita hanya fokus kepada sesuatu yang kita miliki. Banyak kali kita mendengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan semuanya itu. Tidak seperti zaman Rasul Paulus. Berhala benar-benar nyata adalah sebuah penyembahan kepada patung-patung. Dan itu yang mengganggu setiap gereja Tuhan yang pada saat itu bertumbuh dengan luar biasa di jemaat Korintus. Makanya di ayat 10 tadi, Paulus mengatakan, kami, berarti bukan cuma Paulus ya, ada rekan-rekannya sepelayanan, mereka berusaha untuk mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh manusia untuk menentang akan Allah. Jadi mereka berusaha untuk mematahkan setiap siasat. Kalau saya pelajari, saya melihat, mencoba menggali lagi, kata mematahkan ini dalam bahasa Ibrani adalah katairo. Kataireo adalah menurunkan, meruntuhkan, merombak, atau membinasakan. Jadi di sini Paulus berusaha untuk merombak. Di situ kan ada kata siasat, setiap siasat. Saya coba gali lagi, dan saya menemukan kata siasat ini dalam bahasa pikir yang menyesatkan. Seperti yang tema kita pada saat ini adalah kemenangan atas mindset pola pikir. Jadi Paulus berusaha untuk merombak cara pikir yang menyesatkan. Jadi yang paling utama, Paulus berusaha untuk merombak cara pikir mereka yang pada waktu itu mulai terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang kita tahu adalah dari penyembahan kepada Tuhan, mereka dipengaruhi untuk menyembah kepada ilah-ilah lain. Tapi mungkin di zaman sekarang kita ini, itu memang sangat berbeda. Pikiran kita bisa dipengaruhi. Pikiran kita bisa dikendalikan dari kehidupan kita. Kalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa terseret. Kita ketahui bersama, yang paling cepat diserang adalah pikiran. Pikiran kita, hati kita, itu paling cepat dikuasai. Kalau kita tidak menguasai itu dengan kebenaran firman Tuhan, si musuh kita bisa menguasai dengan berbagai cara, dengan hal-hal yang dia masukkan melalui
siapa saja yang ada di sekitar kita untuk beralih kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pemuda remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mencoba untuk menanyakan ke beberapa orang tentang bagaimana pendapat Anda tentang kemenangan atas mindset pola pikir. Jadi ada 4 jawaban yang diberikan oleh 4 orang yang berbeda. Dan ini ada yang dari Manado, ada yang dari Batak, ada yang dari Jakarta. Saya coba menyampaikan, saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan, ini dari Jakarta, saya bertanya seperti ini kepada hamba Tuhan itu. Bagaimana pendapat Anda tentang kemenangan atas mindset, atas pola pikir? Jadi jawabannya seperti ini. Dia berkata seperti ini, di saat kita dapat mengelola aspek kehidupan kita dan segala perspektif yang seluruhnya didasarkan pada kebenaran. Jadi di saat kita dapat mengelola aspek kehidupan kita dan segala perspektif dan seluruhnya itu didasarkan pada kebenaran. Jadi saya setuju dengan jawaban daripada ini, segala sesuatu kemenangan atas mindset didasari pada kebenaran. Jadi harus ada kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak beralih kepada hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Ini ada yang kedua, jawaban dari seorang dokter. Dia dokter ahli yang ada di Manado. Karena dulu saya cerita sedikit, saya bekerja banyak teman, hari-hari saya dengan dokter dan perawat. Jadi saya juga bertanya kepada orang yang melihat perbedaan-perbedaan daripada jawaban-jawaban mereka. Jadi seorang dokter berkata seperti ini, kemenangan atas mindset, yaitu kemenangan sejati, menang bisa memimpin diri sendiri. Ada hal yang baru lagi. Jadi kemenangan sejati bisa memimpin diri sendiri. Karena kita banyak bisa memimpin orang lain, tetapi diri sendiri kita lalai untuk dipimpin. Jawaban yang berbeda yang kedua, dia berkata, kita bisa memimpin orang lain, tetapi kadang diri sendiri kita tidak bisa dipimpin. Jadi menang itu adalah bisa memimpin diri sendiri. Dan yang ketiga ini adalah seorang guru bahasa Indonesia. Saya bertanya juga kepada dia, bagaimana pendapat Anda atas kemenangan atas mindset? Saya mendapatkan sesuatu juga yang saya lihat dari usahanya untuk menjawab, ada hal-hal baru yang saya temukan di dalam sebuah jawaban ini. Jawabannya seperti ini. Kemenangan atas mindset adalah bertumbuh, menghormati, harus memiliki visi yang jelas, ada rasa tanggung jawab yang besar, selalu berpikir positif, tidak takut untuk mencoba. Jadi dengan mengembangkan mindset yang sukses, orang akan percaya bahwa bakat dan kemampuan seseorang dapat dikembangkan dari waktu ke waktu melalui pengalaman, pelatihan, bimbingan, sehingga dapat mendorong diri sendiri dan pergi menyongsong kesuksesan yang diimpikan.
Jadi yang saya ambil di sini adalah dia memiliki rasa tanggung jawab. Kemenangan sejati atas pola pikir adalah memiliki rasa tanggung jawab. Dan jawaban yang keempat adalah, dia adalah rekan saya, dan dia adalah seorang sarjana hukum. Dia menjawab seperti ini, hanya simpel. Jawabannya hanya pendek, tetapi ada satu yang saya temukan dari jawaban ini adalah, dia berkata seperti ini, mampu mengalahkan pikiran negatif kita dengan langkah iman kita. Sebuah jawaban dari seorang hamba Tuhan, dan dia adalah sarjana hukum. Dia berkata seperti, mampu mengalahkan pikiran negatif kita dengan langkah iman. Jadi dia mengatakan iman itu sangat dibutuhkan. Jadi saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dari jawaban-jawaban mereka ini kita bisa melihat ada titik-titik, ada pelajaran, ada poin yang bisa kita ambil. Ada yang mendasarkan menang atas pemikiran, atas pola pikir adalah berdasarkan pada kebenaran. Dan juga adalah menggunakan iman. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalau sudah tahu itu salah, mana mungkin kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk mengikuti yang salah. Kalau kita tahu itu salah. Jadi kembali lagi ke ayat firman Tuhan tadi. Tadi sampai di meruntuhkan. Cara pikir yang menyesatkan. Jadi Paulus berusaha untuk mematahkan setiap siasat cara pikir yang menyesatkan, dan dia memiliki tersendiri. Kata di dalam bahasa aslinya, hupsoma ini mengandung arti-arti sebuah kubu itu adalah ketinggian. Jadi Paulus berusaha untuk mematahkan setiap kesombongan yang terjadi pada saat itu di zaman jemaat-jemaat yang bertumbuh kepada Kristus, tetapi ada yang ternyata di dalamnya memiliki kubu-kubu ketinggian karena kepintaran mereka. Terjadilah sebuah kubu yang memiliki kekuatan tersendiri. Ini hal-hal yang paling sulit diruntuhkan. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Setiap firman Tuhan yang didengar sering menasihatkan kita. Jangan sampai kita menjadi tinggi hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Karena mungkin segala sesuatu yang bisa kita gapai. Tetapi marilah kita berusaha untuk tetap mempertahankan segala apa yang telah kita terima daripada Allah melalui firman Tuhan untuk membuat kita tetap bertahan di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Jadi ini adalah usaha Paulus karena dia melihat pelayanannya mulai dicemari dengan pengajaran-pengajaran yang di luar kehendak Tuhan. Dan itu
mungkin terjadi hari-hari ini. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang berusaha mengalihkan gereja Tuhan, mengalihkan orang-orang percaya, mengalihkan setiap generasi-generasi muda yang dipersiapkan oleh Tuhan, mengalihkan kehidupan semua orang percaya kepada Tuhan untuk beralih kepada dunia. Dan dari segala sesuatu yang diusahakan oleh Paulus bersama dengan rekan-rekannya, itu adalah sebuah perjuangan yang hebat. Karena tidak mudah untuk Paulus mengingatkan firman Tuhan ini kepada mereka, karena mereka memiliki juga tantangan tersendiri. Ada orang-orang yang berusaha untuk menghalangi, ada orang-orang yang berusaha untuk membentengi mereka, supaya mereka tidak bisa menyampaikan pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tetapi dengan usaha Paulus, semuanya itu bisa ditolong dan dikerjakan oleh Tuhan. Dan semuanya teratasi. Jadi peperangan yang sesungguhnya adalah tindakan-tindakan orang-orang Kristen saat ini untuk menyelaraskan atau menyesuaikan pikiran kita kepada Allah dengan pikiran-pikiran Kristus. Itu adalah usaha peperangan kita. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang sulit untuk menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Allah. Kadang-kadang pikiran kita sangat berbeda jauh dengan pikiran-pikiran Allah. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, kepada Allah itu sendiri, pasti kehidupan kita, pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, masing-masing kita, punya cara tersendiri untuk kita bisa mengalahkan cara berpikir kita yang mungkin hari-hari ini sudah keluar dari kehendak Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada kita untuk kita punya cara masing-masing untuk mengambil sebuah langkah supaya kita tetap berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa mengalahkan segala sesuatu yang mempengaruhi aspek kehidupan kita, terutama cara kita berpikir untuk menggapai segala masa depan yang disediakan oleh Tuhan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kita hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita menaruh pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita harapkan, menaruh semuanya itu kepada kehendak Kristus, pasti semuanya dapat
terkendalikan di dalam Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, hendaklah kamu bersama menaruh segala pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi setiap pemikiran kita harus diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Harus disesuaikan dengan pikiran Kristus. Puji Tuhan, pemuda remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kalau saya mau jujur, hari-hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan ini, dari tadi saya merasa gugup karena saya juga berusaha untuk mengendalikan pemikiran saya, mengendalikan cara berpikir saya untuk menyelaraskan atau menyesuaikan dengan pikiran-pikiran Tuhan. Karena saya akui bahwa setiap perjalanan kehidupan saya tidaklah mudah untuk melangkah. Kalau saya boleh berkata, di sekolah Alkitab begitu banyak tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, sampai saya bisa menyelesaikan semua sampai tingkat 2. Dan ternyata ke depan, di langkah-langkah yang saya ambil sekarang, semakin banyak tantangan. Semakin kita maju, semakin banyak tantangan, semakin banyak yang berusaha untuk menguasai pemikiran saya, dengan segala sesuatu yang saya lihat, yang terjadi di sekitar saya, dengan segala sesuatu yang saya tekuni saat-saat ini. Jadi kalau pada Tuhan, saya bisa dikendalikan. Tetapi saya percaya bahwa karena Tuhan yang menguasai kehidupan saya, maka saya masih bisa dikendalikan oleh Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini sudah terlalu panjang, dan saya percaya Tuhan yang akan memberikan kita pengertian di dalam kita kembali menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tetapi dalam hal-hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, karena kemenangan atas pola pikir, kita harus landaskan itu pada sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita benar-benar beriman kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan, saya tidak akan panjangkan. Saya kembalikan kepada pengurus. Tes. Ya, terima kasih Kak Stanley untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus yang balas memberkati. Dan minta tolong kesediaan Oma Sarah untuk dapat berdoa menutup ibadah pemuda remaja pada saat malam hari ini, Oma. Oma Sarah.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau Engkau telah pimpin ibadah kaum muda melalui online dari permulaan sampai akhir, kami sudah menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian yang kami telah panjatkan. Kami juga sudah mendengar kesaksian-kesaksian yang sungguh dapat menguatkan iman percaya kami. Amat lebih kami sudah mendengar sebahagian firman Tuhan. Supaya Tuhan menolong kami semua, kaum muda remaja yang ada di GPDI Palmera, dapat menjaga yaitu kepikiran mereka jangan dicemarkan dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang tidak benar. Tetapi mereka boleh yaitu memperhatikan yaitu firman Tuhan yang boleh mereka simpan dalam yaitu pikiran mereka, sehingga firman Tuhan yang dapat melindungi mereka, menjaga mereka, sehingga mereka boleh tetap ada di dalam naungan daripada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih untuk firman-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, pakai kehidupan mereka di hari mendatang lebih daripada hari-hari yang lalu. Di dalam pergumulannya, di dalam kuliahnya, Engkau juga sertai. Engkau selalu memberikan kepandian hikmat yang daripada-Mu untuk mereka belajar lebih giat lagi, belajar lebih sungguh lagi, sehingga boleh bertambah-tambah pengetahuan mereka dalam firman. Terima kasih dan terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk ketua kaum muda dan Tuhan pengurus kaum muda, Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu, berkat-Mu untuk membina, membimbing, membawa kaum muda tambah hari tambah setia mengiring Engkau, tambah hari tambah setia melayani Tuhan. Jadikan mereka berkat dan saksi bagi teman sekerja mereka, bagi teman kuliah mereka, bagi teman tetangga mereka, supaya banyak lagi kaum muda dimenangkan untuk hormat dan kebesaran. Terima kasih dan terima kasih. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.